dicampur itu nama reaksinya apa? Reaksi penetralan, gitu kan? Reaksi penetralan atau penggaraman. Jadi ketika asam dan basa itu dicampur, ini namanya adalah reaksi penetralan atau penggaraman. Walaupun sebenarnya reaksi yang dihasilkan, pH yang dihasilkan belum tentu netral, tergantung sisanya apa. Kalau misalnya di akhir reaksi masih tersisa asamnya, maka nanti pH-nya akan kurang dari 7. Kalau di akhir reaksi masih tersisa basanya, maka nanti pH-nya lebih dari 7. Tapi kalau di akhir reaksi asam dan basanya habis bareng-bareng, maka nanti pH-nya baru netral, pH-nya baru 7. Gitu ya. Kemudian kenapa disebut reaksi penggaraman? Karena reaksi asam dan basa itu selalu menghasilkan garam. Gitu ya, selalu menghasilkan garam plus air. Nah, garam yang dihasilkan apa? Tergantung kation dan anion pembentuknya apa. Nah, sekarang coba kita ulangi. Kalau misalnya asam dan basa bereaksi jadi apa? Misalnya contohnya HCl ditambah basa NaOH. Maka ini akan selalu menghasilkan garam plus air. Nah, garam yang dihasilkan apa ini? Tergantung nih di sini. HCl kalau diionkan jadi apa, Nak? Plus Cl- gitu kan. NaOH jadi Na plus OH. Na plus OH-. Nah, H plus dan OH-nya itu akan jadi H2O. Sedangkan garamnya terbentuk dari Na plus dan Cl-. Na plus dan Cl- jadi apa ini? NaCl. Jadi NaCl. Jadi di sini garamnya adalah garam NaCl. Nah, setelah seperti ini, kamu setarakan dulu. Gitu ya, karena step menyetarakan nanti penting banget di hitung-hitungan. Ketika kamu skip menyetarakan, kamu akan salah nanti di hitung-hitungannya. Gitu ya, jadi step menyetarakan penting banget. Ini udah setara belum? Iya, Bu. Udah ya. Oke, contoh lain misalnya asam sulfat, H2SO4 tambah NaOH. AOH deh, kalium hidroksida. Sama, ini asam plus basa akan menghasilkan garam plus air. Nah, garam yang dihasilkan apa? Kita lihat di sini. Di sini ada anion apa sih? SO4, muatannya berapa? 2. Min, gitu kan? Kalau KOH itu kalau diionkan jadi apa? K plus. H plus dan OH min, gitu kan? Nah, H plus sama OH minnya jadi H2O, sedangkan K plus sama SO4 2 minnya akan jadi garam. Jadi garam apa ini? K plus dan SO4 2 min. Masih ingat tukar-tukaran muatan ya? Jadi K2SO4. Iya, jadi K2SO4. Apakah sudah setara ini? Belum. Oke, kita setarakan ya. Apa dulu nih? K ya. K di sebelah kiri berapa? 2, Bu. 2, berarti ini di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2. Maka ini kita kalikan 2 ya. Kemudian H-nya di sebelah kiri, totalnya berapa ini? 3. 2. 4. Sama 2, 4 ya. Di sebelah kanan? 2. Baru 2. Berarti ini kita kalikan 2. Gitu ya, step menyetarakan penting banget nanti di hitungan. Contoh lain, HCl lagi aja dengan kalsium hidroksida, berarti CaOH2. Asam plus basa menghasilkan garam plus air. Oke, garam yang dihasilkan apa? HCl kalau diionkan jadi apa ini? Plus dan Cl-. Kemudian CaOH2 kalau diionkan jadi apa? CaOH2 kalau diionkan jadi apa? Ca muatannya berapa? 2 plus ya. Oh, iya. Iya, jadi ini kan tukar-tukaran kan sebenarnya 2 ini tuh miliknya Ca, terus ada angka 1 di sini tuh miliknya OH gitu kan aslinya. Ca2 plus sama Cl-, berarti garamnya apa? Ca2 plus dan Cl-, tukar-tukaran muatannya. CaCl2. Iya, CaCl2, Ca1 Cl2 atau CaCl2. Apakah sudah setara? Belum, Bu. Belum ya. Cl-nya di sebelah kiri baru 1, di kanan ada 2. Maka ini kita kalikan 2. H-nya total di sebelah kiri ada berapa?
4. 2 sama 2, 4. Berarti di sini kita kalikan 2. Gitu ya. Ini sebenarnya kamu nanti bisa ngehin lama-lama menyetarakannya gini. Kalau misalnya H plusnya ada 2, OH minnya ada 1, bereaksi dengan OH minnya 1, maka nanti di bagian yang ada OH minnya atau basanya kamu kasih koefisien 2, sama airnya juga dikasih koefisien 2. Kebalikannya, kalau H plusnya 1, OH minnya 2, maka nanti bagian H plusnya, bagian asamnya kamu kaliin 2 sama bagian air. Satu lagi ya contoh ya, yang sama-sama 2 misalnya, 2SO4 dan barium hidroksida. Sama, asam plus basa akan menghasilkan garam plus air. Nah, garamnya yang dihasilkan apa? Kita lihat di sini ada SO4 2 min ya. SO4 2 min. Di sini BA2. 2 plus juga gitu kan. Nah, ini jadi apa nih? BA 2 plus dan SO4 2 min. Jadi BaSO4. Iya. Jadi BaSO4 apakah sudah setara? Belum ya? Belum, Bu. Yang belum setara ya. H-nya kamu lihat. H-nya di sebelah kiri total berapa? Ada 4. 2 ya. 4 ya. Di sebelah kanan baru 2. Berarti ini kita kalikan 2. Nih, kalau H plusnya 2, OH minnya 2, ini di bagian H2O-nya yang kamu kaliin 2. Nanti lama-lama akan kayak cepet banget ngerjainnya. Kalau H plusnya 1, H minnya 1, udah koefisiennya 1 semua. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sebenarnya Bu Vita hanya review saja. Ini Bu Vita udah jelasin kan 2 minggu kemarin? Mungkin sampai sini? Enggak ya kayaknya ya? Aman ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Vita akan lanjut ke sini nih. Ini gambarannya dulu sebelum kita ke hitung-hitungan. Jadi untuk di bab 1 ini, yang akan kita bahas adalah reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Gitu ya, jadi yang sama-sama kuat yang akan kita bahas. Reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Untuk yang pencampuran dengan yang kuat dengan lemah atau lemah dengan lemah, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya, yaitu bab hidrolisis dan larutan penyangga. Gitu ya, jadi untuk bab ini, khusus bab ini, berarti nanti ulangan bab 1, itu soalnya adalah pencampuran antara asam kuat dan basa kuat. Gitu ya, unggah dulu ya sampai sini ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal-soal di bawah ini, semuanya mesti asam kuat sama basa kuat, soal yang akan kita tampilin. Untuk yang lemah dan kuat, akan kita bahas nanti waktu belajar penyangga sama hidrolisis. Nah, gambarannya gini, untuk pencampuran asam kuat dan basa kuat, nanti kita akan pakai MRS. Kayak dulu tuh, bikin mol mula-mula, mol bereaksi, mol sisa. Jadi asam kuat plus basa kuat akan menghasilkan garam plus air. Nah, nanti yang pertama ada 3 ya. Ketika kamu bikin MRS, mol mula-mula, mol bereaksi, mol sisa, kalau misalnya di bagian asam kuat, basa kuat ini sudah nggak ada angkanya, sudah habis bereaksi berarti, atau tepat dinetralkan nama lainnya, ini kamu nggak usah ngitung pH-nya lagi, udah langsung otomatis pH-nya 7, karena dia asam kuat dan basa kuatnya habis bereaksi. Berarti pH-nya nanti pH netral, pH-nya 7. Pokoknya nggak usah ngitung lagi. Ketika kamu bikin MRS, kok di sini asam kuat sama basa kuatnya habis bereaksi, berarti otomatis langsung pH-nya 7. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kamu bikin MRS, kok di asam kuat masih ada angkanya sekian mol misalnya, basa kuatnya habis. Maka nanti ini kamu hitung berdasarkan sisanya. Sisanya kan asam kuat, berarti pH-nya gimana? pH-nya nanti akan kurang dari 7 gitu ya. Ketika kamu bikin MRS, kok di akhir reaksi masih tersisa sekian mol asam kuat, sedangkan basa kuatnya habis, maka nanti pH-nya kurang dari 7. Kurang dari 7-nya berapa nanti kita akan belajar hitung. Ini sebenarnya pakai rumus yang asam kuatnya doang berarti. Nanti ya, kita ketemu soal ya.
Nah, kemudian berarti terakhir, kalau kamu bikin MRS, asam kuatnya habis, kok masih tersisa sekian mol basa kuat, berarti nanti pH-nya gimana? pH-nya lebih dari 7. Lebih dari 7-nya berapa? Ini sekarang kita akan belajar. Paham dulu sampai sini, ada bayangan dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya asam kuat dan basa kuatnya habis nih di akhir reaksi nggak ada, berarti habis bereaksi pH-nya 7. Tersisa asam kuat berarti pH-nya pH asam. pH-nya kurang dari 7. Tersisa basa kuatnya berarti nanti pH-nya lebih dari 7. Ada gambaran ya? Nah, biar lebih ngeh lagi, sekarang langsung kita simak contohnya. Kita simak contohnya, kita bawa ke pen aja. Kita simak contoh yang nomor 1, A, B, C. Kita coba bandingin ya. Yang A, ini kamu disuruh menghitung pH air campuran ketika H2SO4 dicampur dengan basa KOH. Berarti langkah pertama kamu bikin persamaan reaksinya dulu ya. Ini jadi garam plus air. Garamnya apa nih? SO4 2- sama K+. Jadi garam apa nih? KSO4. K SO4 2-. K2SO. K2SO4. Iya. K+ sama SO4 2-, K2SO4. Ingat-ingat ya, nanti lama-lama akan ingat sendiri kok. Adanya K2SO4, bukan KSO4 atau KSO4 2 kali, tapi K2SO4. Jadi apakah sudah setara? Belum, Bu. Ya, di sini kita kaliin 2, di sini 2. Kemudian kita tulis apa yang diketahui di bawahnya. H2SO4 50 mili, molaritasnya 0,1 molar. KOH-nya 100 mili, 0,1 molar. Maaf, ini di-record nggak ya, Nak ya? Oh, di-record ya? Oke. Lanjut ya. Nah, kalau sudah kita bikin MRS. Soalnya ada yang nggak masuk, ntar kalau misalnya mau lihat rekordannya. Oke. Di sini kita isikan molnya. Kalau ada molaritas, ada volume, cara nyari molnya gimana? Ada V-nya, ada M-nya, tinggal dikalikan, ya nggak? Berarti 50 mili dikalikan 0,1, hasilnya berapa? 5 ya. Nah, satuannya di sini mol atau milimol? Milimol. Milimol ya. Kenapa milimol? Kenapa nggak mol? Karena masih mililiter. Iya, karena masih mililiter. Kalau kamu rubah ke liter, itu baru mol. Tapi biar angkanya enak, ya udah milimol aja, nggak apa-apa ya, karena angkanya kecil kalau dirubah ke mol. Oke, kemudian yang KOH-nya berarti 100 mili dikalikan 0,1, hasilnya 10 mili. 10 milimol. Nah, kemudian sampai sini kita tentukan siapa yang menjadi reaksi pembatas. Siapa yang habis duluan? Masih ingat nggak cara menentukan reaksi pembatas gimana? Mol dibagi koefisiennya, siapa yang lebih kecil, berarti dialah reaksi pembatas. Gitu kan? Oke, kita lihat ya. Yang ini berarti 5 dibagi koefisien H2SO4, koefisiennya berapa? 1. Berarti 5 dibagi 1 hasilnya 5. Kemudian yang ini 10 dibagi koefisien KOH. Koefisien KOH berapa? 2. 1 bagi 2 hasilnya? 5. Bu, ini sama-sama 5. Terus gimana kalau sama-sama 5? Kalau sama-sama 5, berarti nggak ada reaksi pembatas. Berarti semuanya habis bareng-bareng. Jadi ini 5 milimolnya habis bereaksi. Ini yang KOH 10 milimolnya juga habis bereaksi. Step ini penting. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi step menentukan reaksi pembatas ini penting banget nih. Udah ketahuan nih, nggak usah ngitung lagi nih. Oke, walaupun di sini nggak kepakai angkanya, tapi kita isikan ini koefisien 1 5, koefisien 2 10. Di sini koefisien 1 isinya berapa? 5 ya. Ini koefisien 2, berarti di sini 10. Oke. Ini walaupun angka yang di sebelah kanan panah, kalau asam kuat dan basa kuat, kita cuma pencampuran antara asam kuat dan basa kuat, angka yang kita pakai adalah angka yang di sebelah kiri panah. Untuk yang garam dan airnya kita hiraukan. Walaupun ini angkanya nggak kepake,
Tapi ini udah langsung ketahuan nih, karena asam kuat dan basa kuatnya habis bereaksi, berarti pH-nya 7. iya, udah langsung. Nggak usah menghitung lagi, ini otomatis pH-nya 7. Paham sampai sini atau bingung? Paham atau bingung? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Oke, silahkan ini di screenshot. Tadinya Bu Vita mau satu layar 3 soal itu, tapi kayaknya terlalu crowded. Ntar yang B dan C-nya aja kita jadi satu layar. Ini silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot? Sudah ya? Bu Vita akan lanjut ke yang B dan C. Kita bandingkan yang B dan C. Oke, yang B, ini ada asam nitrat HNO3 ditambah basa NaOH. Jadi akan menjadi garam plus air. Garamnya apa nih? NO3 itu NO3- ya, HNO3. Kemudian ada Na+. Kalau 1 sama -1 ini tuker-tukeran. Na+ sama NO3- jadinya garam apa nih? NaOH3, Pak. NaNO3 di depan Na-nya. Oh iya, balik. Tinggal gitu doang. Jadi garam NaNO3 apakah sudah setara? Sudah ya, karena H plusnya 1, H minusnya 1 itu semua koefisien mesti 1. Ini sudah setara. Kita tulis apa yang diketahui di bawahnya. Oke, HNO3-nya 0,03 molar, kemudian volumenya 100 mili. NaOH-nya 0,01 molar, 100 mili. Kita bikin MRS. Ini ya. Oke, HNO3-nya berarti berapa ini? 0,03 dikalikan 100. Berapa? 3 milimol. Satunya milimol ya, karena pakai mili. Yang NaOH-nya? 1 milimol. 1 milimol. Nah, kalau sudah, step penting nih. Menentukan reaksi pembatas. Mol dibagi koefisien, siapa yang lebih kecil, berarti dia reaksi pembatas. 3 dibagi koefisiennya HNO3 berapa? 3. 1, berarti 3 dibagi 1 hasilnya 3. 1 dibagi koefisien NaOH berapa? 1 dibagi 1 berarti 1. Lebih kecil yang mana? Yang NaOH. 1. Yang NaOH yang 1. Berarti NaOH ini yang menjadi reaksi pembatas yang habis duluan. Jadi 1 milimolnya ini habis bereaksi. Sampai step sini dulu paham? Paham. Paham ya? Nah, udah reaksi pembatas itu jadiin patokan. Kamu lihat ya di sini koefisien 1 itu 1. Di sini koefisiennya berapa? 1. Itu berarti di sini isiannya 1. Ya, di sini kita isi ya, walaupun ini angkanya nggak penting. Di sini koefisiennya 1, berarti juga 1. Ini koefisiennya 1, berarti di sini juga 1 gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti berapa nih sisanya? 2 milimol. Sisa siapa? Ya, asam. Asam kuat. Berarti nanti secara hitung-hitungan pH-nya gimana? Kurang dari 7. Ya, kurang dari 7. Nah, udah kita tinggal gini doang nih. Kita tulis dulu ya. Berarti sisa HNO3 sebanyak 2 milimol. Satu-satunya rumus asam kuat itu apa sih? Konsentrasi H+ sama dengan asam kuat rumusnya cuma 1 doang. Konsentrasi H+ sama dengan ayo apa? Asam kuat rumusnya cuma 1 nih. Udah 2 minggu ya. H+ sama dengan asam kuat. N dikalikan Polaritas asam. Iya, dikalikan molaritas. N-nya tapi di sini adalah N jumlah H+ ya. Ingat-ingat rumusnya asam kuat rumusnya cuma 1. Konsentrasi H+ sama dengan
N di sini adalah jumlah H plus, dikalikan M. Kalau basa kuat, berarti OH min sama dengan N dikalikan M, gitu kan? Jumlah OH min dikalikan molaritas. Udah diinget-inget, rumusnya cuma satu ini doang, kalau asam kuat sama basa kuat. Oke, ya udah. Kita tinggal ngitung H plusnya aja. N jumlah H plus, dikalikan M. M-nya molaritasnya apakah sudah ada? Molaritas akhir setelah dicampurkan, molaritas HNO3 setelah dicampurkan apakah ada? Belum, adanya baru molnya, gitu kan? Nah, ini kita cari dulu nih. Kita cari dulu molaritasnya ini berapa sih? Berarti molaritas itu adalah mol dibagi volume total. Jadi volumenya volume total ya, volume setelah pencampuran ya. Kalau molaritas awalnya HNO3 mah ada 0,03 molar. Tapi molaritas akhir setelah si HNO3 sama NaOH dicampurin itu kan belum ada kan? Kan nanti molaritasnya berubah ketika mereka sudah dicampurin. Gitu ya. Jadi berapa nih? Molnya 2 milimol. Volume totalnya berapa? 100 miligram. 200. 100 tambah 100. Jadi 200. Gitu ya. Jadi 200 mili. Perlu dirubah ke liter nggak nih? Perlu dirubah ke liter nggak? Enggak, Bu. Karena ini sudah milimol, maka ini tetap mililiter saja nggak apa-apa. Kecuali ini mol. Kalau mol kamu harus rubah ke liter dulu. Tapi karena ini milimol, maka di sini mililiter nggak apa-apa. Nanti satuannya sama-sama molar. Berapa nih? 2 dibagi 200? Berarti 0,01 molar. Sampai sini dulu paham? Jadi molaritas akhirnya HNO3 setelah pencampuran itu beda sama molaritas awalnya dia. Gitu ya. Nah, kalau sudah ya udah kita tinggal ngitung konsentrasi H plusnya. H plus sama dengan N dikalikan M. N di sini adalah jumlah H plusnya. Jumlah H plus dari HNO3 berapa? 1 gitu kan. Berarti 1 dikalikan molaritasnya barusan 0,01, hasilnya adalah 0,01 atau 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya berapa? 2. Ya 10 pangkat min 2 berarti pH-nya 2, udah gitu doang. Jadi pH setelah mereka dicampurkan, kita dapatkan bahwa pH-nya 2. Sampai sini bingung? Atau ada pertanyaan mungkin? Step di bagian situ Bu masih bingung. Mungkin ada yang seperti itu? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Halo, Nak. Ya Allah, Bu Vita ngajakin ngomong loh ini loh. Sudah paham, Bu. Ya, paham ya? Aman ya? Oke, kalau tidak kita lanjut ke yang C. Kita bandingin sama yang B ya. Yang C itu basanya BaOH2 ditambah asamnya HCl. Oke, sama basa plus asam menghasilkan garam plus air. Garamnya apa nih? Ini ada Ba2+. Di sini ada Cl-, jadi apa nih? Ba2+ dan Cl-. Berarti garamnya apa? Tukar-tukaran nih, 2+ sama -1. Berarti jadi Ba titik-titik Cl titik-titik. BaCl2. Iya, BaCl2 ya, tukar-tukaran ya. Ba1 Cl2 atau BaCl2 kita setarakan. Oke, di sini berarti 2, gitu ya. Kemudian kita tulis apa yang diketahui di bawahnya. Ini 20 liter, konsentrasinya 0,03 molar. HCl-nya 20 liter, konsentrasinya 0,04 molar. Kita bikin MRS. Oke, berarti mula-mulanya BaOH2 berapa nih? 20 dikalikan 0,03. Hasilnya 20 dikalikan 0,03 hasilnya 0,6. 0,6. Satuannya apa? Mili atau mol?
Mol. Mol ya, karena di situ sudah liter. Kayak yang HCl, ini berapa kalau dikalikan? 20 kali 0,64, 0,8 mol. Nah, kemudian step selanjutnya yang paling penting, tentukan siapa yang menjadi pereaksi pembatas. Kayak 0,6 dibagi koefisiennya berapa nih? 1. 1 berarti 0,6 dibagi 1 hasilnya 0,6. Kemudian di sini 0,8 dibagi koefisiennya berapa? 2 hasilnya 0,4. Lebih kecil yang siapa? HCl. Iya, yang 0,4 yang HCl, berarti HCl yang menjadi pereaksi pembatas, yang habis duluan. Jadi 0,8 molnya ini habis bereaksi. Sampai step ini paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, kalau sudah jadiin patokan koefisien 2 itu 0,8. Berarti di sini koefisien 1 di sini 0,4. 0,3. Di sini koefisien 1 berarti 0,3. Di sini koefisien 2 0,8. 0,8. Oke, walaupun angkanya di sini nggak kepake ya. Berarti di sini berapa sisanya? 0,3. 0,3 mol. Sisa basa kuat. Berarti secara pH nanti gimana? 7. Lebih pH basa. Berarti lebih dari 7 gitu ya. Sisa BaOH2 sebanyak 0,3 mol. Udah sama kayak tadi, basa kuat itu rumusnya cuma 1, yaitu N dikalikan M. N-nya di sini berarti jumlah OH- ya. Dikalikan M-nya apakah sudah ada molaritas akhirnya BaOH2? Belum gitu kan. Nah, kita cari dulu. M-nya adalah mol dibagi volume total. 0,3 mol dibagi volume totalnya berapa? 40 liter. 40 liter, berarti hasilnya berapa nih? 0,3 dibagi 40. Berapa? 12. 0,2 dibagi 40 itu berapa? Kok 12? Nah, itu kalau dikalikan. Berarti kan 0,3 dibagi 4 itu 0,075 ya. Berarti 0,0075 ya. Ini ya? Ya kan? Berarti atau udah tetap begini aja. 0,0075 molar. Oke. Berarti kita bisa ketemu langsung OH-, konsentrasi OH- sama dengan N dikalikan M. N-nya berapa jumlah OH-nya? Nih. Jumlah OH-nya berapa? 2, gitu kan? Jadi 2 dikalikan 0,0075. Hasilnya 0,015 ya? Ya nggak? Oke, atau 1,5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Ketemu OH- berarti ketemu apa? POH-nya berarti berapa? 2 log 1,5. 2 min log 1,5. Baru ketemu pH. Berarti pH-nya berapa? 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 2. 12 plus 12 berarti dikurangi min. Berarti tambah ya jadinya. Plus log 1,5. Paham atau bingung? Mau Bu? Silahkan di screenshot dulu. Ibu mau nanya, Bu? Silahkan, Fadil. Itu tadi 0,3 dapat dari mana, Bu? Bentar, ketutupan, bentar. Ini kok ada iklan ya? Bentar. Yang mana? Ini kan Bu Vita salah ngitung ya? Oh, salah masukin. Oh iya, benar-benar. Iya, makasih Fadil. Ini ya? Oh iya nih, Bu Vita salah nih. Ada yang tahu salahnya Bu Vita? Hah? Iya, harusnya 0,4. Kenapa 0,3? Aduh, astagfirullah. Kita salah ke bawah nih berarti ya. Iya, 2 itu 0,8. Berarti di sini 1, 0,4 ya. Aduh, salah ke bawah dong, Bu Vita. Berarti kalau 0,4 di sini sisanya berapa? 0,2. 0,2 ya. Astagfirullah.
Gini. Ini angkanya nggak pas. 0,2 dibagi 40 berapa tuh hasilnya? Berapa nih hasilnya? 0,2 dibagi 40. 0,0 5. 0,2 dibagi 4 itu 0,05. Kalau dibagi 40 berarti 0. Gini ya? Ya nggak? Iya. Kan? Oke, berarti di sini kita kaliin. Nah, salah deh. Berarti 0,05 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 0,01 ya. Atau 10 pangkat min 2 ya nggak? Kalau 10 pangkat min 2 berarti pOH-nya 2. Berarti kalau pOH-nya 2, pH-nya 12. Oke. Ini ya berarti ya, harusnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Makasih ya Fadil udah diingetin. Sampai sini bingung apa bedanya sama nomor 2 sama nomor B? Kelihatan ya kalau yang B itu kan sisa asam kuatnya. Kalau yang C sisa basa kuatnya. Kalau yang A tadi di bagian akhir reaksi asam kuat dan basa kuatnya habis bereaksi. Paham ya bedanya ya? Mungkin bisa di screenshot dulu, nanti mungkin sambil mencatat bisa mencerna ulang, menghayati ulang. Silakan di screenshot dulu. Sebelum Bu Vita lanjut, ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Enggak ya, aman ya. Nah, kalau tidak, kita sekarang akan lanjut ke nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 ini sebenarnya kelanjutan dari nomor 2. Kita kerjakan satu slide saja ya. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2, basa BaOH2 campur dengan asam H2SO4. Kita bikin persama reaksinya dulu. Jadi apa nih? Garam plus air. Garamnya apa? Aduh, maaf, ganggu suara Bu Vita. Batuk-batuk. Garamnya jadi apa nih? Ba2 plus sama SO4 2 min. Ini kan Ba2 plus ini. Di sini ada SO4 2 min. Garamnya jadi apa nih? BaSO4. Iya, BaSO4. Apakah sudah setara? Belum ya? Ini OH-nya 2, H plusnya 2, berarti H2O-nya kita kaliin dulu. Gitu ya. Kemudian kita tulis apa yang diketahui di bawahnya. BaOH-nya 500 mili. Kemudian diketahui konsentrasinya enggak? Oh enggak, yang diketahui malah pH-nya. pH-nya 12. Molaritasnya M-nya enggak diketahui. H2SO4-nya 500 mili juga. pH-nya 2. Oke. Nah, sama. Ini nanti kita juga harus bikin MRS. Bikin mol mula-mula reaksi dan sisa. Mol itu rumusnya cuma 2. Enggak, cuma 2 sih. Tapi yang sering keluar 2. Yaitu mol itu M dikali V, atau kalau enggak mol itu massa atau gram dibagi MR. Ini yang sering keluar, 2 ini. Nah, kalau di sini karena ada volume, berarti nanti mesti mol itu sama dengan M dikalikan V. Nah, M-nya sudah ada belum masing-masing? Molaritasnya sudah ada belum masing-masing? Belum, gitu kan, baru ada pH-nya gitu kan. Nah, makanya si pH ini kita rubah jadi M dulu. Gitu. pH-nya kita rubah jadi M. Oke. Untuk basa kuat sama asam kuat, ini yang kita bahas asam kuat sama basa kuat terus ya. Rumusnya cuma satu, yaitu H plus sama dengan N dikalikan M. N di sini tapi N ini ya, jumlah H plus. Sedangkan konsentrasi OH min N dikalikan M. Nah, berarti ini kita harus rubah ke H plus atau OH minnya dulu, tergantung dia asam atau basa.
Kalau basa berarti kita rubah ke OH-. Kalau kita rubah ke H+ gitu ya. Nah ini basa, pH 12 kita rubah ke apa dulu berarti? OH. pOH. pOH-nya berapa? 10,15. Kalau pH 12 berarti pOH-nya 2 gitu kan. Nah kalau pOH-nya 2 baru nih OH-nya, konsentrasi OH-nya berapa? 10 pangkat min 2 gitu kan. Bisa nyari M-nya? Bisa, kan konsentrasi OH- itu adalah N dikalikan M kan. OH-nya ini barusan kita dapat 10 pangkat min 2. N-nya jumlah OH-nya berapa nih? 2. Jumlah OH-nya 2 gitu kan. Dikalikan M yang kita cari. Berarti M sama dengan 10 pangkat min 2 dibagi 2. Hasilnya berapa nih? Kali 10 pangkat min 3 molar, ya enggak? Oh, berarti pH 12 itu sama saja 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Gitu ya. pH 12 untuk barium hidroksida ini sama saja konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Berarti ketika bikin MRS bisa nih. Sekarang deh kita tulisin di sini MRS-nya. Ini ya. Berarti mol-mula-mulanya barium hidroksida berapa? 500 mili. Halo, Ma. Dikalikan 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa? On. Ya kan? Molnya volume dikalikan molaritas 500 mili dikalikan 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa? 500 kali 5 itu 2.500. 2.500 dibagi 1.000 sama saja kalau dikali 10 pangkat min 3 itu. Berarti hasilnya berapa? 2,5 2,5. Satuannya apa? Satuannya milimol. Karena masih mililiter ya. Nah, ini yang BaOH2. Sekarang yang H2SO4. Ini juga belum diketahui konsentrasinya, Bu, baru pH-nya. Ya udah langsung aja. Ini asam ya. Berarti pH 2 itu kita pakai H+. Berarti H+-nya berapa? Kalau pH-nya 2 berarti H+-nya 10 pangkat min 2. Bisa nyari M-nya berarti? Bisa ya. H+ itu sama dengan N dikalikan M. Jumlah H+ dikalikan M. H+-nya barusan ketemu 10 pangkat min 2. N-nya berapa jumlah H+-nya untuk H2SO4? 1. H2SO4. 2 ya. H+-nya kan 2. 2 dikalikan M. Oh, berarti molaritasnya sama ya ini ya. 10 pangkat min 2 dibagi 2. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Oh, jadi pH 2 untuk asam sulfat itu sama saja konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka kita bisa nyari nih, mula-mulanya H2SO4 tinggal mengkalikan volume dikalikan molaritas. Hasilnya berapa nih? 500 dikalikan 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya? Sama, Bu, 2,5. 2,5 milimol. Nah, kalau sudah, kita tentukan siapa yang menjadi pereaksi pembatas. Kita lihat ya, 2,5 dibagi koefisiennya. Koefisiennya berapa? 1 berarti hasilnya 2,5 ya. 2,5 dibagi 1 hasilnya 2,5. Yang ini 2,5 dibagi koefisien H2SO4-nya berapa? 1 berarti 2,5 dibagi 1 hasilnya? 2,5. 2,5. Kalau sama-sama angkanya berarti artinya apa? Habis, Bu. Habis bareng-bareng semuanya, tepat bereaksi atau nggak ada pereaksi pembatas. Jadi 2,5 milimolnya ini habis, di sini juga 2,5 milimolnya habis, ya kan? Kalau seperti ini berarti udah deh langsung ketemu pH-nya berapa? 7. Iya, karena ini asam kuat dan basa kuatnya habis bereaksi, maka udah nggak usah lanjutin ngitung lagi, pH-nya langsung otomatis 7. Paham sampai sini? Ini jadi sebenarnya intinya sama kayak yang 1 ABC tadi, hanya saja kalau yang nomor 2 ini nggak diketahui konsentrasinya, tapi yang diketahui pH-nya masing-masing.
Jadi tugas kita adalah merubah pH-nya ini menjadi molaritasnya, menjadi konsentrasinya. Biar kita bisa masukin ke dalam MRS. Oke ya, paham ya? Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, untuk nomor 3 coba dibaca dulu deh. Nomor 3 silahkan dibaca dulu. Nomor 3, ini sama kayak nomor 2 nggak sih soalnya? Pencampurannya sama kan, cuma yang ditanyakan berbeda. Kalau yang nomor 3 yang ditanyakan apa? Gram endapan. Gram BaSO4-nya, endapan BaSO4-nya, masanya gitu kan. Berapa gram, berarti massa dari BaSO4-nya berapa gitu kan. Massa itu rumusnya apa? Kamu ditanya massa dari BaSO4, massa itu rumusnya apa? Atau gram itu rumusnya apa? Apa? Gram atau massa sama dengan mol dikalikan MR, ya enggak? Iya kan? Molnya berapa dikalikan MR-nya. Ini MR-nya udah ada nih, 233. Molnya sudah ada belum? Belum. Iya, ini. Nah, molnya sebenarnya kita ngelihat dari sini nih. Dari nomor 2 tadi, kamu lihat di sini. Nah, ternyata kepake nih angkanya. Jadi, tadi kan kita itu nggak kepake nih. Ini kita isi nih BaSO4 kan yang ditanya kan. Berarti kita isi nih di sini molnya berapa. Kamu lihat aja di sini pakai patokan. Koefisien 1 itu 2,5. Berarti di sini koefisien berapa? Koefisien 1. Iya, 2,5. 2,5 juga gitu kan. Ini koefisien 2, 5. Walaupun ini nggak kepake, yang ditanyakan yang ini kan. 2,5. Ini satuannya masih milimol ya tadi ya. Nah, ya udah kita masukin ke sini deh. Oke, berarti ini kita bawa ini ya. Kita tulisin ulang di sini. Ini molnya BaSO4 dari MRS tadi ternyata adalah 2,5 milimol. Dirubah ke mol dulu ya. Kalau dirubah ke mol, milimol ke mol itu diapain? Dibagi 1 ya. Sama kayak miligram ke gram, sama kayak milimeter ke apa berarti meter. Nah, ini milimol ke mol dibagi 1000. Dibagi 1000 itu sama saja dikali 10 pangkat min 3. Ya, udah tinggal kita hitung deh. Berarti massa atau gram dari BaSO4 itu adalah mol dikalikan MR. Molnya barusan ini kita dapat 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali MR-nya berapa di soal? 233. 233. Minta tolong di kalkulator ini hasilnya berapa? 582,5. 582,5. Oh, masih dikali 10 pangkat min 3 ya? Ya, Bu. Masih. Mas aja dibagi 1000 itu 0,5825. Satuannya apa ini? Gram, massa. Udah deh. Oh, jadi dari pencampuran itu didapatkan sebanyak 0,5825 gram BaSO4. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan di screenshot. Jadi ini sebenarnya intinya sama kayak yang nomor 1 ABC tadi. Hanya saja bikin MRS juga gitu. Hanya saja kalau yang nomor 2 ini atau nomor 3 ini nggak diketahui molaritasnya masing-masing. Yang diketahui adalah pH-nya. Maka tugas kita biar bisa dimasukkan ke dalam MRS. Ini kan karena mol kan yang kita cari. Mol itu rumusnya yang sering kepakai 2 mol itu sama dengan molaritas dikalikan volume sama gram per ml. Karena di sini diketahui volumenya mesti nanti molnya adalah molaritas kalikan volume. Maka tugas kita adalah merubah pH-nya ini menjadi molaritas. Gitu ya, sama kayak nomor 1 ABC tadi. Silahkan di screenshot. Sudah ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Ya ada sih. Nggak ada ya, aman ya. Ini udah selesai kita. Udah selesai, tinggal nanti kalian kerjain latihan soalnya. Aduh, sorry. Ini kita lihat ya latihan soalnya. Latihan 3, itu ada 5 nomor.
Mungkin ini kali yang perlu kita tegaskan ya. Kita lihat nomor 1 dulu. Kalau yang nomor 1 itu sama kayak yang contoh yang tadi ya, contoh ABC. Ini kamu bikin persamaan reaksi, terus disetarakan. Step menyetarakan itu penting banget, karena kalau kamu nggak nyetarain nanti ke bawah hitung-hitungnya salah. Kemudian yang C ini berarti kayak yang nomor 2 barusan kita kerjain tadi. Ini nggak diketahui molaritasnya, tapi diketahui pH-nya. Berarti kamu cari molaritasnya dulu. Gitu ya. Coba dikerjain nanti kita share pembahasannya cuman tetap coba dikerjain. Nah, kemudian nomor ini nih yang penting nih. Kalau ada kata-kata di soal tepat dinetralkan atau tepat bereaksi, ini tepat dinetralkan, tepat bereaksi, atau habis bereaksi mungkin juga dinetralkan. Maka nanti gimana sih itu maksudnya? Kalau dinetralkan habis ya? Iya, benar. Ketika kamu bikin MRS, ketika bikin seperti ininya, nanti asam kuat dan basa kuatnya di sini udah nggak ada angkanya. Gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata tepat dinetralkan, tepat bereaksi atau habis bereaksi, maka nanti ketika kamu bikin MRS, nanti di sini udah nggak ada angkanya nih si asam kuat sama basa kuatnya. Gitu ya. Jadi kita ambil contoh nomor 2 aja deh. Coba kita ini bareng-bareng. Di sini ada basa CaOH2 sama asam HCl. Ini akan menghasilkan garam plus air. Garamnya apa nih? Ca2 plus sama Cl- jadi apa nih? CaCl2. Iya, CaCl2. Habis itu kita setarain ya. Jadi di sini kaliin 2. Step menyetarakan penting banget, jangan sampai kelupaan. Terus kita bikin MRS. CaOH2-nya ini 100 mili. Terus, ini disuruh nyari konsentrasinya CaOH2 ternyata. Ini nggak diketahui nih berapa molar, kamu disuruh nyari nih nanti. Nah, HCl-nya 100 mili, konsentrasinya 0,05 molar. Kita bikin MRS. Nah, ini kita anggap X molar gitu ya, ini yang disuruh nyari. Berarti yang dimasukkan di sini 100 dikalikan X. Maka 100 X milimol. HCl-nya 100 dikalikan 0,05. Berapa hasilnya? 5 milimol gitu kan. Nah, karena ada kata-kata tepat dinetralkan, berarti di sini habis ya. Nah, kalau di sini habis, berarti di sini yang bereaksi berapa sih? 5. Berarti 5-nya habis bereaksi gitu ya. Nah, ini kamu lihat di sini koefisien 2 itu 5. Berarti di sini koefisien 1 berapa di sini? 2,5. 2,5. Nah, dari sini kamu bisa ngitung nih. Nih ya. Kita bawa ke sini ya. Berarti 100X dikurangi 2,5 hasilnya ya kan? Karena habis kan? Berarti nanti ketemu X-nya berapa? Lanjutin sendiri. Paham ya? Paham ya? Oke, ini nomor 2. Kalau yang nomor 3 gimana, Bu? Kok itu pakai gram? Sama, nanti kamu harus bikin MRS. Kita clear ya ini ya. Kamu bikin MRS, tapi karena ini pakai gram ya udah. Tadi mol tadi rumusnya yang sering keluar 2, yaitu mol itu M dikalikan V, atau kalau enggak mol itu gram dibagi MR-nya gitu kan. Nah ini sama, kamu bikin ini udah setara ya. Kita bikin MRS. Kalau yang HCl diketahui ininya Bu, volumenya 200 mili, konsentrasinya 1 molar. Nah, kalau yang MOH2 diketahui ini 5,8 gram. Ya udah, berarti yang dimasukin di sini gimana, Bu? Ya udah, berarti 5,8 ini dibagi MR-nya. MR-nya tahu nggak berapa? Nggak tahu ya, ini yang disuruh nyari AR-nya M nanti ya, berarti kamu giniin aja. 5,8 dibagi MR. Ini satuannya mol ya. Kemudian yang HCl, molnya berapa? Berapa? Molnya di sini M dikalikan V gitu kan. Yang HCl-nya M dikalikan V. 200 mili dikalikan 1, berarti 200. Tapi 200 satuannya apa? Milimol. Nah, ini karena di sini mol, kamu rubah ke mol juga. Jadi 200 milimol
Ini kan hasilnya 200 milimol nih. Kamu rubah ke mol. Kenapa? Karena yang ini gram per mr itu satuannya mol. Gitu ya, berarti ini 0,2 mol gitu kan. Kamu masukin di sini 0,2 mol. Terus di sini ada kata-kata tepat bereaksi, berarti sama kayak tadi. Ini di akhir reaksi habis, berarti angka di sini berapa? 0,2. Nah, kamu lihat di sini koefisien 2 itu 0,2, berarti di sini koefisien 1 0,1. 0,1. Nah, dari sini nih kamu nanti akan ketemu MR. MR dari MOH2 gitu kan. 5,8 per MR dikurangi 0,1 sama dengan 0. Nah, nanti kan ketemu MR tuh. Tapi MR ini adalah MR dari MOH2 ya. Nah, kamu ditanya AR logam M. Oh, ini Bu Vita kurang, harusnya diketahui AR-nya. H itu 1, AR-nya O itu 16. Gitu ya. Jadi kalau MR-nya ketemu, berarti nanti AR-nya M bisa dicari. Dan seterusnya nanti Bu Vita share pembahasannya. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Ya, Bu. Paham. Paham, nanti coba dikerjain. Kalau yang nomor 4 ini Bu Vita sebenarnya kurang ini Bu Vita nanya jumlah mol HCl aja nih. Berapa jumlah mol? Ini kan nggak diketahui ini jumlah apa. Ini Bu Vita nanya jumlah mol HCl-nya aja. Ini juga lebih gampang. Oke, kita sudah sampai sini Bu Vita absen ya. Bu Vita panggil ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan kah? Enggak ya, nanti coba dikerjain ya. Bu Vita panggil untuk absen. Oke, Afifah. Hadir, Bu. Oke, Alif. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Andika. Andika. Halo, Andika. Andika, apakah ada? Andika tidak ada. Arifa. Arifa. Andika sama Arifa tidak ada di partisipan, Bu. Oh, oke. Arifa tadi izin ya anak badan, cuman ini kenapa nih? Karena koneksi jelek apa gimana? Beno nggak ada. Cika. Hadir, Bu. Oke, Deni Syara. Hadir, Bu. Oke, Destino. Hadir, Bu. Dustin. Dustin. Dustin, kenapa nih? Mic-nya rusak. Farhan. Farhan. Mic-nya juga rusak. Udah bersuara tapi nggak ada ininya. Fatimah. Hadir, Bu. Oke. Ganesha izin. Gigi. Hadir, Bu. Oke. Herati. 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 Herati ada, Bu. Ada. Tapi kayaknya mic-nya juga rusak, Bu. Banyak yang pada rusak ya. Hana. Oke. Hadir, Bu. Oke. Jelita. Jelita. Hadir, Bu. Oke. Laila Dinda. Hadir, Bu. Oke. Fadil. Hadir, Bu. Guntur. Guntur. Guntur nggak ada di partisipan ya? Guntur nggak ada. Landri. Hadir. Oke. Mantap nih Landri nih. Raya. Hadir, Bu. Oke. Raken. Hadir, Bu. Oke, Raken udah sehatan, nak? Lumayan, Bu. Oke, nanti ditunggu ya on kameranya ya. Ibu. Ramdhani. Hadir, Bu. Ini Raken kita belum pernah jumpa nih. Pas kita PTM juga belum masuk ya pas itu ya. Iya, Bu. Oke, Nabila. Hadir, Bu. Oke, Naila Sakit. Niputu. Hadir, Bu. Oke, Nuraini. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Oke, Rifki. Hadir, Bu. Oke, Saila. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Oke, Siti Maharani. Hadir, Bu. Oke, Syarif. Hadir, Bu. Oke, Asti. Oke, Talita.